Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk sahabat JN Zona Kreatif. Di sini saya mau menjelaskan beberapa faktor atau penyebab kenapa ikan koki yang kita beli itu sering banget mati. Jadi dari beberapa tahapan yang sudah saya lakukan, sebelumnya saya pun sama ikan yang sudah saya beli dari toko itu sekali saya masukkan ada aja yang mati, satu persatu ikan itu mati, akhirnya semuanya habis. Dan disitu sudah mulai saya pelajari, ternyata beberapa dari kesalahan itu adalah penyebabnya dari filtrasi, ya itu yang paling utamanya. Jadi filtrasinya yang benar-benar harus sempurna banget, karena ikan mas koki ini termasuk ikan yang membutuhkan banyak banget oksigen, hampir sama seperti ikan mas biasa yang kita pelihara di kolam. Meskipun airnya tenang, setidaknya air itu mengalir dan terus menerus mendapatkan suplaian air yang baru untuk masuk ke kolam. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa trik atau cara untuk membuat sebuah akuarium yang memiliki kadar oksigen yang baik untuk ikan mas koki. Sebelumnya saya itu membuat akuarium ini dengan panjang kurang lebih 2 meter, tinggi 30, lebar 30. Sebelumnya tidak menggunakan chamber yang saya buat yang sekarang ini. Sebelumnya menggunakan Angel Gravel, dan ternyata tidak begitu efektif untuk ikan mas koki, karena ikan mas koki ini cenderung dia sering sekali kotorannya itu besar dan sangat sulit untuk diserap melalui filter Angel Gravel. Akhirnya saya beralih ke filter top filter, tapi itu modifan saya sendiri. Di situ saya membuat 5 chamber, itu termasuk keluar airnya dari chamber. Jadi yang aktif semuanya itu sekitar 4 chamber, dan yang terakhir adalah air pembuangan dari setiap chamber-chamber. Untuk chamber yang pertama itu saya mengisinya dengan saringan, ya, atau kita sebut semacam sebut putih. Dia fungsinya untuk menyaring kotoran kasar seperti kotoran ikan atau yang lainnya. Dan di chamber yang kedua itu saya masukkan biobal. Nah, untuk chamber yang ketiga itu saya masukkan batu apung, dan untuk chamber yang keempat saya masukkan rami kering beserta karang jahe. Untuk pakannya sendiri saya di sini menggunakan pelet, ya teman-teman. Pelet itu sebenarnya bisa membuat akuarium cepat berlumut, tapi itu jika akuarium terpapar langsung oleh sinar matahari. Kalau akuarium berada di dalam ruangan yang tertutup, kemungkinan minim terkena lumut. Nah, terus untuk di sini air saya endapkan dulu selama 2 mingguan, biarkan filter itu terus berputar mesinnya. Jadi langkah yang pertama saya lakukan adalah bagaimana saya menciptakan bakteri yang baik untuk pengolahan oksigen yang baik juga. Selama pengendapan air sekitar 2 minggu itu, akuarium masih saya kosongkan dan belum dikasih ikan sama sekali.
Jadi langkah yang pertama adalah menciptakan bakteri yang baik. Nanti di situ air akan selalu bening. Bahkan sampai sekarang ini air jarang sekali saya kuras. Paling hanya gosok di bagian kaca karena berlumut. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba memelihara ikan mas koki, saya sarankan untuk terlebih dahulu merawat airnya, karena jika airnya bagus dan sehat, itu akan sangat berdampak kepada ikan mas kokinya tersendiri. Nah, untuk tahap selanjutnya barulah kita mencari ikan mas koki yang kita suka. Di sini yang paling sangat fatal adalah di bagian filtrasinya. Sering sekali saya katakan di bagian filtrasi ini sangat berdampak besar apabila tidak benar-benar kita perhatikan. Karena di sini bisa dikatakan adalah sebagai otak yang pertamanya. Nah, ini untuk mesin saya gunakan 1500 liter. Dan untuk lumutnya sendiri itu sengaja tidak saya bersihkan karena saya merasa ikan mas koki ini sangat suka sekali berada di atas lumut itu, apalagi ketika lumut itu masih berwarna hijau. Dan untuk mesin, kenapa saya menggunakan dua mesin? Salah satunya adalah karena ukuran akuarium ini yang panjang, meskipun ukurannya hanya lebar 30, tinggi 30, tapi untuk panjangnya ini hampir 2 meter. Kenapa saya menggunakan dua mesin? Yaitu fungsi mesin utama adalah untuk filtrasi, dan mesin yang kedua dia fungsinya untuk mendorong kotoran yang ada di bagian pojok mesin yang kedua ini. Di situ saya merasakan ada banyak perubahan ketika saya memasang mesin yang kedua ini, karena kotoran yang berada di depan mesin itu otomatis terdorong oleh si pipa dari mesin itu sendiri. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.